Jati. Sambung rasa. Yang kami muliakan, hari ini kembali kita berjumpa di Wisma Asoka dengan Dhamma TV yang kita cintai bersama. Dan para pirsawan yang kami muliakan, untuk hari ini kita akan mencoba berpikir dan memecahkan paling tidak dengan perasaan kita tentang dunia pendidikan. Apabila kita bicara tentang dunia pendidikan, sudah barang tentu ada peranan yang penting, antara lain guru, kurikulum, sistem, dan banyak ragam. Dan untuk itu tujuannya hanya satu, supaya manusia cerdas, pandai, dan bijak. Nah, pada zaman dahulu kala, di Yunani kuno, ada istilah yang mengatakan, mens sana in corpore sano. Artinya, jiwa dan badan yang sehat itu awal dari suatu negara yang kuat. Apalagi kalau pikirannya cerdas dan sehat. Paling tidak seperti itu. Untuk hari ini kita akan mencoba memecahkan bersama-sama, berpikir bersama-sama, dan bersumbang rasa bersama-sama tentang peranan guru di masa kini. Dan untuk itu marilah kita sambut sebagaimana pertemuan kita selanjutnya dengan semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya, terima kasih adik-adik. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita ada dua tamu yang menurut kami tamu ini adalah istimewa karena beliau yang satu ini adalah Ibu Chandra yang cantik, gemulai dan lembut. Beliau nanti akan bercerita sendiri. Sebenarnya beliau ini adalah seorang guru tapi masih termasuk GTT, guru tidak tetap ya, guru tidak tetap. Mohon memperkenalkan diri Bu, nama dan seluk-beluknya dalam hidup GTT sudah paling tentu. Oke, terima kasih untuk hadirin dan pemirsa yang mungkin melihat acara ini. Perkenalkanlah, saya Chandra Safitri Devi. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Batu dan SMA Negeri 2 Batu. Terima kasih Pak. Sudah berapa tahun Bu jadi guru tidak tetap? Saya sudah 7 tahun Pak. 7 tahun Bu ya? Oh, inilah, jadi guru tidak tetap selama 7 tahun. Sebenarnya ini supaya masyarakat tahu Bu Chandra, perbedaannya guru yang tidak tetap dengan yang sudah disertifikasi itu apa? Perbedaan prinsipnya apa? Kalau menurut saya guru tidak tetap itu adalah guru yang sebenarnya istilahnya guru tidak tenang gitu ya Pak ya. Guru tidak tenang yang mana setiap harinya selalu berharap setiap tahun ajaran baru ini kira-kira dapat jam apa enggak ya, kayak gitu Pak. Nah, terus kalau guru bersertifikasi berarti guru yang mana dia sudah mendapatkan sertifikat, dia untuk sudah dianggap layak gitu ya Pak ya untuk mengajar di sekolah tersebut. Dia sudah mendapatkan sebuah bentuknya legalitas formal. Iya, legalitas formal seperti itu ya. Lalu secara administratif ini kalau tidak tetap tuh ya memang menggelisahkan ya. Secara prinsip sebenarnya secara administratif itu sendiri
Kalau tidak tetap itu yang nanggung siapa, kalau sertifikasi itu yang nanggung siapa gitu Bu? Kalau guru tidak tetap itu kita digaji sama sekolah Pak atau Sekolah. yayasan. Ya, untuk misalkan andai saya sudah bersertifikasi berarti nanti saya digaji oleh paling enggak APBD. iya, Gitu atau ya. negara ya Pak. Kalau sertifikasi kan enggak. Kalau Negara, seandainya ya. saya guru honorer berarti saya digaji sama APBD itu tadi. Oh Ya. gitu ya, nggih. Selama 7 tahun, Bu Chandra ngajar bidang apa Bu? Saya ngajarnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ah ini Bu, yang menjadi pemikiran kami ya. Bahasa Indonesia itu menurut kami yang tua-tua ini sebenarnya kan penting banget peranannya lah. Iya. Selama Ibu sebagai pengajar bahasa Indonesia terhadap anak-anak kita yang dengan sistem gaul dogem ya istilah apa anak-anak ya, dunia gembira itu dogem. Bahasa Indonesia di hadapan mereka itu bagaimana Bu? Sebenarnya bahasa Indonesia itu menarik ya Pak. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang cukup keren menurut saya. Dan sekali lagi terkadang ada juga yang beranggapan guru bahasa Indonesia itu membosankan. Karena siswa itu sudah mendapatkan pelajaran dari SD, ketemunya cuma monoton itu aja. Tapi saya di sini menetapkan bahwa sosok seorang guru bahasa Indonesia, kalau bisa jadilah sosok guru itu juga sebagai seorang artis di depan siswa. Jadi mulai dari kalau dalam bahasa itu kan ada olah vokal, ada ekspresi, terus ada body language. Berarti kalau bisa kita tampil di depan siswa itu adalah semaksimal mungkin kita sebagai sosok seorang artis di depan siswa. Dan sekali lagi kita berangkatnya juga dari keikhlasan hati ya Pak. Itu ya, begitu manis dan begitu inilah. Dan para penonton Dhamma TV serta hadirin yang kami muliakan, ini juga ada salah seorang tokoh. Beliau itu mungkin sudah lama pensiun, tapi beliau sepak terjangnya di dunia pendidikan juga sudah lama juga. Beliau tinggal di suatu daerah yang sangat terkenal akhir-akhir ini. Karena terkenalnya itu karena luapan lumpur yang menggelisahkan, yaitu di Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Beliau adalah Bapak Soekarno. Kami persilakan dan tepuk tangan untuk Bapak Soekarno. Beliau kami persilakan nama lengkap, alamat, pengalaman, dan wawasan Pak Soekarno tentang dunia pendidikan atau dunia guru masa kini. Pemirsa, saya bukan pensiunan guru. Oh bukan ya Pak ya? Bukan, karena saya tidak bersedia diangkat jadi pegawai negeri selama saya menjadi guru. Ini aneh nih. Selama menjadi guru tidak siap diangkat sebagai pegawai negeri. Tidak mau. Kalau begitu tidak mendapat pensiun. Jangankan pensiun, honor saya 1 bulan saat itu Rp9.000 diberikan 3 bulan sekali. Dan supaya saya benar-benar ikhlas mengabdi kepada bangsa, honor saya 9.000 saya berikan tukang kebun. Gitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, pada waktu itu Pak Karno mengajar Bidang kesenian. bidang kesenian. Dan juga kebetulan diberi tugas oleh Kanwil Dikbud Jawa Timur, saya itu sebagai penatar P2SD Provinsi Jawa Timur. Gitu Pak ya. Tapi ya. bukan pegawai negeri. Saya Ada mengabdi ini di Pak. sekolah selama 13 tahun. Ada satu sisi yang di dalam batin saya itu bertanya besar sekali. Kenapa Pak Karno mengajar sampai tidak sedia diangkat sebagai pegawai negeri dan bahkan uangnya diberikan kepada Pak Kebon tadi itu. Motivasi ambisi Pak Karno itu yang dikejar apa pada waktu itu? Saya menginginkan dunia pendidikan berubah. Ketika saya masuk ke situ memang ada perubahan-perubahan. Terbukti sekolah yang saya ikuti sekarang sudah termasuk sekolah SBI, standar internasional, yaitu SMP Negeri 1 Sidoarjo. Mengapa saya harus ikut terjun langsung? Ketika saya amat prihatin terhadap dunia pendidikan, saya tidak akan bisa berkorban di luar tanpa cara masuk di dalamnya. Karena apa? Sekolah sebagai satu sumber pembaruan, perubahan, ini tidak akan bisa berhasil apabila sistem pendidikan masih seperti ini, peranan guru masih seperti dulu, bahkan sekarang itu sudah ada regulasi. Kalau dulu guru adalah kerja bakti,
sekarang guru adalah sudah diperanakkan dalam bidang keuangan. Ibu jadi dinyatakan kapan saya mendapat pengangkatan dan sebagainya. Kemudian ada diskriminasi antara guru swasta dan guru negeri, guru yang GTT dan guru yang sudah pegawai negeri. Ini sebenarnya satu masalah-masalah mendasar untuk mengembangkan sebuah dunia pendidikan. Tidak hanya sekedar kurikulum yang harus disesuaikan, sebab kurikulum kita sekarang kita itu masih coba-coba. Sistem KBK menggantikan sistem CBSA juga masih belum menjamin bahwa dunia pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat semua. Paradigma masyarakat juga keliru selama ini dalam menilai sebuah pendidikan. Salah satu contoh, anakku saya sekolahkan supaya nanti bisa bekerja menjadi kaya. Sama dengan murid-murid seperti ini. Mereka menjadi sarjana, nanti saya bisa bekerja di bank, saya bekerja di perusahaan di sini. Apa artinya? Mereka hanya sekedar buruh, benar enggak? Maka Indonesia dihasilkan adalah sebagai pengekspor buruh terbesar ketiga di dunia. Apakah ini prestasi dunia pendidikan? Coba ada adik yang duduk di sini. Apa yang ia harapkan? Masa depanmu apa? Apa kita memiliki daya saing di dunia internasional? Sekarang siapa yang tanggung jawab? Ada Pak Karno, ada standar yang menurut Pak Karno kira-kira yang perlu ada fondamen perubahan di dalam sistem yang sekarang dia tuh kira-kira bidang apa atau sektor mana? Jadi begini, pertama adalah guru. Guru diperlukan 3 syarat sebagai seorang guru. Tidak hanya secara legalitas, memenuhi syarat administratif saja. Satu, ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini banyak penjabarannya. Yang kedua adalah ada namanya stabilitas emosional. Ada idealisme guru di sini. Kemudian yang ketiga adalah social education. Mengerti tugas kewajiban saya untuk membangun bangsa itu seperti apa. Ini guru. Kemudian dunia pendidikan diarahkan kemana? Kalau saya punya pendapat bahwa dunia pendidikan diarahkan kepada 4 bab. Pertama adalah membangun logika siswa. Kenapa? Sekarang ini kita mati ke logika kita. Otak kanan, otak kiri kita mana yang paling dominan? Kita yang paling dominan otak kanan, otak kiri kita tidak pernah dikembangkan. Kenapa? Apakah pernah seorang guru menganalisa tentang kerja otak kanan dan otak kiri? Kita hanya sekedar mengajar seperti itu aja. Dari proses belajar mengajar di kelas, hanya sekedar mentransformasi pengetahuan guru kepada murid. Bukan membangun murid biar tumbuh. Bagaimana ini metodologinya? Ini ada perubahan-perubahan mendasar di sini. Tidak hanya sekedar kurikulumnya seperti ini kok. Target kurikulumnya seperti ini. Sebab guru ingat, bukan sebagai regulasi kurikulum. Bukan sebagai pekerja kurikulum. Bukan. Seorang idealis, dia akan bangga, merasa bahagia sekali kalau muridnya berhasil. Berhasil di mana? Bisa menjadi dirinya sendiri. Karena pendidikan itu adalah proses yang tiada akhir. Kapan berhentinya pendidikan? Memang benar, tepuk tangan para penerjemahnya. Bagaimanapun kecerdasan, kepandaian, kebijaksanaan adalah tetap tidak lepas dari peranan seorang guru. Oleh karena itu, guru adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam suatu kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan jangan kemana-mana, masih bersama-sama dengan Kiprah Jati Sambung Rasa. Terima kasih Anda masih setia. Dan memang hari ini kebetulan kita banyak tamu-tamu, terutama anak-anak kita, adik-adik kita yang muda-muda, kelihatannya dari SMA 7 ya Mbak ya, SMA 7. Dan di antara mereka, anak-anak kita ini, ada pamongnya juga ini, yang sekarang sudah siap-siap untuk mengeluarkan pendapat juga. Ya, kami persilahkan Bapak ini dapat pengajar SMA 7. Ya, kami persilahkan, monggo memperkenalkan diri, kalau punya isi hati yang disampaikan, sampaikan aja. Nama Didik Tucahyono. Saya kebetulan Humas SMA 7 Malang. Kebetulan saya juga guru fisika, Pak. Saya juga pernah jadi guru swasta, ikut yayasan. Kemudian saya juga sekarang sudah pegawai negeri. Nah, ini di sisi lain ada guru yang katakanlah ada anak tiri dan anak sendiri. Jadi itu pandangan saya, Pak. Jadi kalau bisa memang zaman sekarang, Pak, itu nggak ada lagi anak tiri dan anak sendiri. Karena apa? Negara kita sudah merdeka 45
ini sudah 64 tahun Pak ya merdeka. Otomatis kesejahteraannya saya kira sudah cukup, tapi ya ini mohon maaf ya mungkin karena bapaknya itu yang mungkin berbeda, berganti-ganti bapak itu yang kadang-kadang apakah saya ini di sini sebagai wakil, sebagai guru negeri ya, juga punya teman guru swasta. Harapannya memang guru swasta itu harus diangkat Pak, itu jadi pegawai negeri. Karena kalau orang ngenger itu kan mesti nanti jadi orang yang mulia juga gitu. Nah, itu pandangan saya sebagai pribadi. Nah, sebagai pandangan sekarang ini juga pendidikan itu tidak lepas dari kurikulum. Nah, kurikulum itu kan istilahnya kalau menurut Pak Jati, kalau di pewayangan itu kan seperti transkripnya itu. Jadi istilahnya apa? Tidak boleh lepas dari situ. Jadi harus digariskan. Kalau enggak kan nanti kemana-mana. Nah, kita itu kiblatnya kemana? Apakah ke Amerika? Apakah ke Jerman? Apakah sekarang ini kan sudah negara kita sudah merdeka? Otomatis harus kurikulumnya negeri sendiri. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Nah, ini apakah pejabat-pejabat ataukah pemikir-pemikir bangsa ini apakah tetap seperti harapannya pejuang kita, para pahlawan yang telah gugur, kemudian harapannya pahlawan, terutama pahlawan guru Pak ini, termasuk bapak-bapak kita juga guru dulu, ya mungkin ada yang sudah almarhum. Cita-citanya memang satu, negeri ini adalah bisa berdiri sendiri, istilahnya kan sudah swasembada pendidikan sendiri gitu Pak. Jadi bukan selalu ke luar negeri tapi tidak untuk bangsa kita kayaknya gitu. Contohnya aja sekarang seperti Nurtanio itu sekarang kemana Pak itu ya? Itu orang-orang pinter itu Pak. Ya, ini ada sesuatu yang menarik buat kita. Beliau mengatakan bahwa setiap ganti pimpinan yang dimaksud mungkin adalah pendidikan secara nasional. Setiap ganti pimpinan ada satu polisi baru yang kadang-kadang membingungkan perjalanan. Mungkin begitu Pak ya. Dan juga ada satu pertanyaan besar bagi beliau yang sudah barang tentu juga berkecimpung di dalam pendidikan itu, ialah kemana sebenarnya tujuan pendidikan kita. Loh, kalau sampai ini ditanyakan oleh mereka yang melakukan pekerjaan di dalamnya, apa jadinya dunia pendidikan kita kalau tidak pernah tahu kemana sebenarnya arahnya. Oleh karena itu tidak ada jeleknya kalau saya mencoba bertanya dan minta pendapatnya dari adik-adik kita selama ini sewaktu menjadi siswa yang pengen memperoleh ilmu pengetahuan dari adik-adik. Coba salah satu, selama ini perasaan adik-adik sebagai seorang siswa yang mempunyai cita-cita antara keberadaan, antara tugas, dan antara kenyataan, ceritakan apa adanya. Namanya siapa dan dari mana? Silakan. Muhammad Akbar. Muhammad Akbar pribadi. Oh iya. Dari SMA 7. Sebenarnya memang terkadang itu pendidikan itu sendiri itu ganti-ganti terus kurikulumnya. Jadi terkadang kita sendiri kalau semuanya contohnya saja membeli buku. Samanya kan saya kebetulan di jurusan IPS. Itu membeli buku sendiri itu pasti ditanyakan kurikulum berapa Dek gitu kan. Tetapi terkadang itu kalau semuanya beda-beda itu kita itu mau pakai sebenarnya memang dari Pak Didik tadi itu memang kita tujuannya kemana itu. Jadi kan kita bingung itu kita pakai buku yang mana atau kita itu mempelajari dasar-dasar bagian bab-bab itu apa saja itu pasti mungkin setiap tahun atau berapa tahun sekali atau menteri pendidikannya ganti, terkadang kan kurikulumnya ganti-ganti terus seperti itu ya. Nah ini juga keluh kesah yang dirasakan anak-anak kita. Seyogianya bahasanya memakai anak-anak kita. Apa artinya suatu bangsa kalau anak-anak kita otaknya tidak kita siapkan menjadi otak yang jenius sebagai pemilik bangsa untuk masa yang akan depan? Kalau mereka di tengah umurnya sampai umur sekitar 16, 17, 18, dia masih bingung menentukan sikap pikirannya untuk dirinya
Sudah barang tentu negeri ini akan juga bingung akan menjadi apa dan untuk kemana kita sebagai bangsa yang besar di negara yang besar seperti ini. Nah, demikian antara itu, ini dari yang pria. Saya ingin bertanya pada yang putri, ayo tanya. Gaby Ellison. Hah? Gaby Ellison. Itu ya, jadi biasakan diri untuk interaktif. Nah, sekarang banyak pendidikan di luar formal. Maksud saya adalah sekali tempo pelajar-pelajar itu harus mencari pengalaman, membedah website atau internet atau lewat Twitter atau apakah Nanda tadi itu juga melakukan hal itu untuk tambahan kredit poin di sekolah? Pasti Pak, karena apa ya? Kalau dari internet itu kan jangkauannya lebih luas, wawasannya juga lebih luas. Pasti kita kalau misalnya nyari tugas atau di internet tuh banyak yang gak tercantum di dalam buku cetak. Jadi kita pasti sangat membutuhkan internet tersebut. Sangat membutuhkan. Iya. Kira-kira berapa persen kebutuhan untuk di luar formal itu tadi? Di luar Kalau sekolah? menurut saya mungkin 30%. 20? 30%. Sampai 30%? Iya. Berarti di sekolahan secara formal penyediaan sarana tentang itu menurut adik itu mencukupi atau ngantri atau tidak cukup? Kalau menurut saya sih kan di sekolah-sekolah itu sekarang udah ada wifi atau hotspot seperti itu. Tapi kan kalau wifi sama hotspot itu kan yang pakai cuman yang punya laptop atau notebook aja. Jadi Yang mampu. nggak semuanya. Kalau nggak di lab sekolah. Ya. Nah, sekarang permasalahannya apakah pada waktu UNAS ya, ujian nasional atau lokal itu juga pertanyaan-pertanyaan banyak juga yang harus didapat dari website tadi itu. Kalau UNAS sih setahu saya sih enggak Pak, karena biasanya kalau UNAS tuh dari buku cetak itu aja. Formal gitu. ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi paling tidak memang di dalam dunia pendidikan kita ini menurut pengamatan kami sedikit terpengaruh oleh situasi liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme adalah nuansa dan suasana keterbukaan yang kadang-kadang tidak ada pengendalian. Ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Padahal dalam suatu negara, bangsa ini harus kuat. Dan bangsa yang kuat harus cerdas cara berpikirnya. Supaya cara berpikirnya cerdas, paling tidak aturan main negara ini harus diberikan pula kepada anak didik kita. Lah sekarang mau bertanya saya kepada humasnya SMA 7 ini. Jiwa nasionalisme pada anak-anak kita atau guru kita yang terkait dengan kebutuhan bangsa itu kita kira akhir-akhir ini bagaimana Pak Didik? Begini Pak jadi mungkin ini di SMA 7 sendiri itu sudah ditanamkan karakter. Jadi setiap hari Senin itu upacara bendera memang harus itu. Semua siswa harus ikut dan semua guru harus ikut. Nah, ini tergantung dari rasa masing-masing guru. Kadang-kadang juga ada yang namanya orang pas berhalangan mungkin gak ikut hari Senin, datangnya terlambat mungkin gitu. Tapi yang jelas semua siswa harus masuk jam 6.45 sudah di sekolah di lapangan upacara. Nah ini menanamkan jiwa nasional dari situ Pak Jati. Kemudian dari guru PPKN itu juga mungkin nilai-nilai yang ditanamkan. Memang kalau dulu itu ada P4 Pak Jati ya, itu yang program lama. Tapi ada PSBB dulu mungkin ya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada kurikulum itu. Nah justru karena ada perubahan dari negara yang dari sana tentang dulu daerah, dulu kan satu-satu negara gitu. Sekarang kan di kota-kota jadi tiap kota istilahnya sekarang kan otoda itu. Nah mungkin ini yang saya rasa itu kurang dari diri saya, itu kurang menanamkan nasional malah itu. Jadi malah memecah-mecah itu. Nah ini yang saya rasakan dari guru seperti itu. Jadi kalau dulu itu anak itu kan anak Indonesia, bukan anak Jawa, anak Sumatera gitu. Kalau sekarang kan di Nuwun Sewu ini ya memang di mana-mana seperti itu. Jadi otoda ini sedikit mempengaruhi karakteristik gitu Pak Didik ya.
Jadi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang bagaimanapun bangsa ini adalah milik kita, bagaimanapun negara ini adalah urusan kita. Kita kadang-kadang banyak yang mengatakan kita masih dalam proses demokrasi. Menurut saya tidak. Negeri ini sudah jelas melahirkan suatu negara yang menurut kami secara rasional, negara ini jelas-jelas tegas menuju dalam suatu negara yang indah, yaitu negara Pancasila yang sudah barang tentu karakter pendidikannya, karakter kehidupannya, karakter politiknya, semua mengarah kepada satu tatanan yang sudah tercurah dalam cita-cita budaya, termasuk dalam pendidikan. Dan para penonton jangan kemana-mana karena kita masih asik di sini dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita kembali kepada tamu-tamu kita yang terhormat ini. Ibu Chandra dulu, lepas dari harapannya sebagai guru tidak tetap yang sudah selama 7 tahun, Bu. Lepas dari itu kami yakin bahwa seorang guru tetap seorang guru yang di dalam hatinya, hati kecilnya ada suatu harapan yang indah tentang bangsa, peradaban, dan kemajuan pendidikan. Kalau itu ada, tolong sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Misalkan saat sekarang ini pendidikan itu tidak murni hanya untuk pendidikan formal saja, yang mana pendidikan itu juga kita mulai dari dalam kandungan seorang anak, dari kandungan seorang ibu, sampai dia lahir, sampai dia menempuh pendidikan, sampai dia berhasil. Dan harapan saya pendidikan untuk saat sekarang semakin maju. Berikutnya juga untuk khususnya saya sebagai guru bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia itu secara baik dan benar. Kalaupun toh misal contohnya untuk kita sebagai kalangan guru, terutama untuk sesama guru, pergunakanlah bahasa Indonesia itu sebaik mungkin, dan pergunakanlah juga bahasa Indonesia juga di kalangan siswa untuk kita berbicara juga sebaik mungkin juga, agar bahasa Indonesia itu nanti bisa lebih mengena ke hati seluruh anak didik kita, juga untuk ibaratnya itu saya untuk pelajaran bahasa Indonesia itu anak-anak itu semakin mencintai, dan bahwa sebenarnya hal itu perlu gitu loh. Betul, Bu, untuk pelajaran bahasa Indonesia. Karena begitu ya, betul ini. Karena akhir-akhir ini kita rasakan ya, kita sudah sepakat untuk setia terhadap Sumpah Pemuda. Ya. Bahwa Sumpah Pemuda itu satu-satunya jalan, satu-satunya sejarah yang menunjukkan karakteristik pemuda untuk mengarah ke kemerdekaan, kan, cita-cita kemerdekaan. Satu bangsa, satu nusa, satu tanah air. Loh, sudah begitu merdeka, kok bahasa Indonesianya itu malah dianggap nomor kesekian, itu kan keliru. Ya. Jadi sumpahnya gak dilakukan lagi, Bu ya. Dan memang betul kata Bu Chandra tadi itu, apapun kurikulumnya, penyampaiannya untuk Republik Indonesia pasti dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu apabila setiap guru mencoba untuk berbahasa Indonesia yang baik, itu paling tidak awal penanaman karakter terhadap murid-murid supaya cinta terhadap bahasa atau bangsa Indonesia atau Republik Indonesia itu sendiri. Nah, Pak Karno, sekarang ke Pak Karno ini. Umumnya Pak Karno, orang itu menganggap budaya itu sesuatu yang satu sisi dianggap menakutkan, kedua kali sok ngeriwui, kadang-kadang membingungkan gitu. Nah, kalau kita bicara budaya, sudah barang tentu mesti bicara seni. Tadi Pak Karno mengajar kesenian. Kelihatannya sepele, tapi kalau menurut saya itu sangat menentukan. Karena hidup masyarakat, apapun bukunya, baik kitab itu dianggap suci kayak, baik buku itu dianggap rasional kayak, ilmiah kayak, eksak kayak, non eksak kayak, tujuannya pasti membentuk suatu kehidupan di mana manusia itu berbudaya. Artinya berbudi yang baik dengan tataran pikiran, perasaan, perilaku, dan kehidupannya. Nah, karena nuwun sewu ini, mohon maaf pakai nuwun sewu ya. Mohon maaf ini ya. Suatu kehidupan masyarakat itu baik dan jeleknya hanya bisa diukur dari budaya. Dan budaya itu kalau melihat jelek dan tidaknya diukur dari nilai seni. Seni yang tertinggi jelas
dia itu mempunyai budaya yang tertinggi. Nah, menurut Pak Karno, guru sekarang ini seni, budaya seninya sampai di mana guru sekarang ini? Karena seni tidak harus lukisan loh Pak. Seni tidak harus menari, seni tidak harus musik. Tapi seni mengajar pun memerlukan adalah art. Kata Bu Chandra tadi, guru itu adalah artis juga itu. Bagaimana? Pemirsa, bicara tentang pelajaran kesenian tidak sesederhana seperti anggapan masa sekarang ini. Saya kalau melihat apa yang disampaikan tadi pelajar tadi itu, ini satu kesimpulan dapat kita tarik bahwa anak-anak ini atau murid-murid itu tidak memiliki masa depan yang jelas. Arah kemana mereka belajar ini akhirnya? Paling-paling dia akan mencari titel saja, titel kejaraan. Kemudian seperti saya katakan tadi itu, dunia pendidikan kita harus diarahkan kepada 4 hal, 4 unsur pokok. Yang pertama, pengembangan logika. Yang kedua, pengembangan etika yang membangun karakter bangsa. Yang ketiga adalah estetika, rasa keindahan. Yang keempat adalah praktika. Apakah 4 aspek ini sudah dilaksanakan oleh sekolah? Apa kurikulum kita sudah menyentuh ke situ? Belum. Apalagi dunia kesenian. Kesenian itu bukan tujuan saja, tapi merupakan media pendidikan. Seorang anak berpakaian rapi, tertib, rapi, indah, memelihara lingkungan. Ini lewat dunia kesenian. Memilih seragam. Iya. Bukan hanya sekedar aku bisa jadi seorang penari, aku ada sebagai seorang pelukis, tidak sekedar itu. Itu kan hanya mereka yang sudah profesional kita arahkan ke sana. Tapi apakah murid semua dijadikan pelukis semua? Kan enggak. Jadikan penyanyi semua? Enggak. Tapi rasa keindahan ada milik setiap orang. Rasa kebersihan setiap orang. Sopan santun milik setiap orang. Pengembangan logika milik orang. Praktek kita bisa ini, bisa itu. Kita bisa misalkan bersaing ini dan itu. Itu kan milik setiap orang. Dan bahkan Pak Karno, seni itu lahir lebih dulu dari ilmu. Betul. Buktinya apa? Sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan, belum ada sekolah. Binatang itu sudah dikenalkan dengan dunia seni. Ya Betul. Begitu merak yang laki, pengen supaya yang putri menarik, itu bulunya lalu mekrok gini, gluk 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 gluk. Ya tak? Lalu jago supaya yang putri tertarik, diberi cengger dia berkokok, cukurukuk. Ya tak? Oleh karena itu hidup ini kelihatannya seni harus lahir atau terwujud lebih awal untuk mewujudkan komunikasi antar kehidupan tadi itu. Betul juga, ya tepuk tangan untuk Pak Karno. Nah, sekarang saya pengen tanya itu pada adik-adik kita ini tentang dunia seni ini ya. Dunia seni ini adik-adik pasti harus tahu ini. Saya pengen bertanya kepada anak saya ini, namanya siapa tadi? Vivi Indayati. Vivi Indayati dari SMA 7. Ya, kalau dipegang aja ya. Ini ya. Kok sampai punya pengen punya keahlian di bidang seni sulap? Apa alasannya? Soalnya sekarang tuh ya sulap itu kan termasuk karya seni juga. Jadi saya itu mau mengembangkan bakatnya di sulap. Di gitu. sulap ya? Iya. Sudah bisa apa? Menyulap apa? Masih dalam proses belajar. Proses belajar. Sudah bisa nyulap untuk contekan atau belum? Kalau itu mungkin belum Pak. Belum ya. Dan tidak usah ya, tidak usah. Ya karena memang sulap pun merupakan satu seni dan itu bagaimana kita memahami kemampuan kita, yang kita tekuni, yang kita cintai, pasti itu akan menggembirakan kita. Itu terima kasih dan mudah-mudahan nanti sulapnya melebihi dari siapa yang dari luar itu yang bisa nyulap. Siapa tuh yang terkenal laki yang ganteng tuh? Valentino. David Copperfield ya? Iya ya. Lu kenal tau David Copperfield? Kalau belum kenal nanti ikut saya kenalin ke Amerika ya. Terima kasih. Ya dan kita kembali ke Pak Karno ini tentang dunia seni tadi itu. Dunia seni yang dihasilkan oleh pendidikan formal sekarang ini menurut Pak Karno sudah menyentuh harkat-harkat seni secara utuh dalam arti budaya atau sekedar kebutuhan Pak kira-kira? Sekarang ini lebih diorientasikan pada tren-tren zaman modern. Hal-hal yang sifatnya tradisional padahal itu akar budaya bangsa. Ini nampaknya dianggap kuno dan ditinggalkan oleh generasi muda. Padahal mestinya berangkat dari kebudayaan nasional, kebudayaan daerah, kebudayaan lokal yang merupakan satu kekayaan budaya Nusantara. Ini kita kembangkan. Karena apa? Karena penelitian saya, di Indonesia ini bangsa kita itu bangsa perasa. Lebih mengandalkan rasa.
Saya kehidupan kesenian itu lebih unggul daripada yang lain. Di bidang sains dan teknologi kita kalah bersaing. Kita membuat jarum itu belum bisa. Tapi kita membuat wayang kulit, kita membuat keris, kita membuat batik, membuat angklung, membuat candi-candi yang begitu besar. Ini datu karya agung Nusantara. Ngapain ini tidak kita kembangkan lebih lanjut? Generasi kita hilang dalam hal ini. Sehingga kita kehilangan kesenian Indonesia seperti apa. Kita lebih cenderung atau lebih senang kepada modernisasi. Sehingga kita berkiblat ke barat. Yang salah satu juga bicara tentang budaya-budaya Timur Tengah, Ya. alasan-alasan agama. Terima kasih. Ini penting kita sesuaikan ini. Betul, itu memang benar yang disampaikan oleh Pak Dekarno tadi itu. Karena nilai budaya leluhur kita sebenarnya masih sangat relevan digunakan oleh anak-anak. Meskipun tidak harus menutup modernisasi. Antara budaya dan kebudayaan adalah jalan seiring. Budaya harga mati, tapi kebudayaan bisa berkembang. Dan masih tetap dalam semangat kiprah jati Sambung rasa. Para penonton Dharma TV yang kami hormati, terima kasih. Anda semuanya yang kami muliakan masih setia mengikuti acara ini dan sudah barang tentu bicara masalah kecerdasan bangsa kita. Peranan guru, pendidikan, tidak hanya itu saja. Bahkan pengajaran ini bisa formal, bisa informal. Pendidikan di sekolah, di rumah tangga dan di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang antusias di bidang kecerdasan warga negara cukup banyak juga. Antara lain ada hidup dalam lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dan hari ini hadir juga salah seorang tokoh wanita yang sudah lama berkecimpung, ingin mencoba mengembangkan kecerdasan masyarakat sesuai dengan yang digelutinya. Kami persilahkan perkenalkan diri Bu Siska kalau tidak salah ini. Saya Sistana Dini Pak, Ya. dari LSM Lembaga Gemaswari. Kita aktif di pengajian Pancasila, kita aktif dalam pendidikan karakter, ya karakter guru, ya karakter anak muda. Gitu Pak Jati. Lalu yang terkait dengan peranan guru masa kini, menurut Mbak Siska ini kira-kira ada benak hati apa untuk disampaikan dalam forum ini? Guru sekarang ini tantangannya besar Pak Jati. Kita menghadapi kondisi yang namanya karakter loss. Yang muda tidak tahu mau jadi apa, mau kemana. Para pemangku kepentingan dan pemerintah yang juga kita anggap sebagai guru-guru bangsa kita juga nggak mau, bukannya nggak tahu ini mau kemana, mau diapakan, dan mungkin juga sedikit tidak mau tahu. Jadi sekarang agak bergeser Pak Jati. Tantangannya itu yang namanya gugu, digugu, dan ditiru. Ini jauh melenceng. Jadi guru sekarang tuh label. Guru itu tempat untuk mencari uang. Guru itu nama pekerjaan. Padahal kalau kita melihat ke sejarah, kembali kita melihat apa sebenarnya guru itu apa. Kalau kita belajar dari masa lalu, zaman dulu itu namanya siswa itu mencium kaki guru. Guru sebenarnya yang namanya digugu dan ditiru. Jadi sekarang ini karakter guru pun juga yang namanya guru itu bagaimana sih? Mari kita jabarkan, kita samakan persepsi kita. Guru itu apa? Itu sudah jauh. Jadi sekarang itu Pak Jati kondisinya kalau mau jadi guru yang mau didengar murid itu ya seperti Bu Chandra bilang harus bisa membawa diri dengan baik. Sekarang siswa sekarang ini tidak tahu. Saya ini hanya sekedar belajar saja, ya belajar. Sekarang saatnya belajar. Besok sekolah, sekarang tidur. Cuma seperti itu. Dia bagaikan apa ya? Zombie saya pikir. Tidak punya karakter. Apalagi ini masih karakter Pancasila dan sebagainya ini masih jauh saya pikirnya. Karakter sebagai anak yang hidup di Indonesia dalam kondisi Bhinneka Tunggal Ika jauh. Anak sekarang tidak mengerti kita itu hidup di daerah yang namanya Nusantara yang punya banyak keragaman, dan keragaman ini sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, sesuatu yang plus, tidak dirasakan manfaatnya. Ini tantangan buat guru-guru. Iya, ini menarik sekali, tepuk tangan untuk Bu Siska. Memang betul, jangan sampai istilah guru itu diganti menjadi tukang ngajar.
Kalau sudah tukang ajar itu konotasinya sama dengan tukang batu. Dan ini harus dirubah. Memang kelihatannya antara tuntutan, kemauan, tugas, campur baur. Mungkin semua belum tertata secara manis di negeri ini. Nah, ini juga hadir sekarang. Ada kritikus yang sudah banyak makan asam garam. Maksud saya, mengamati tentang dunia kehidupan sosial. Ini ada Pak Bimo Bimurwoto. Ini tolong Pak Bimo, kira-kira tentang dunia guru, tuntutan guru masa kini itu menurut Pak Bimo apa yang harus dilakukan? Untuk menuju ke sana, saya kira kita perlu kembali kepada sejarah yang berbicara tentang guru dan pendidikan. Para pendiri Republik ini sebenarnya sudah memikirkan. Sebelum Sumpah Pemuda ada, kita tahu ada Dr. Sutomo dengan Budi Utomonya, itu arahnya juga kepada pendidikan. Nah, pendidikan seperti apa yang akan diberikan kepada Bumi Putra waktu itu, bahasanya seperti itu. Pendidikannya seperti apa? Padahal yang berpikir tentang masa depan itu adalah bapak-bapak kita yang sudah belajar dan belajarnya dari Belanda. Apakah akibat dari politik etis banyak yang pergi ke luar negeri disekolahkan pada zaman Hindia Belanda, lalu pulang membawa pendidikan ini diberikan kepada bangsanya seperti itu? Waktu itu sudah menjadi satu pertanyaan yang besar. Nah, maka di Jogja, ya masih Mataram namanya, ada satu kelompok namanya komunitas Seloso Kliwonan. Nah, Seloso Kliwonan ini ya terdiri dari termasuk Ki Hajar Dewantara waktu masih Suryadi Suryoningrat, kemudian Suryo Mataram, ada Cokro Werdoyo, ada M Tauhid. Lah ini sudah mulai ini apa yang akan kita berikan. Nah, Ki Hajar Dewantara yang bersifat nasional, walaupun dari orang Jawa tidak lurus kepada Jawanya saja, ini harus bersifat nasional. Maka Ki Hajar Dewantara memulai dengan mendirikan perguruan taman siswa. Di perguruan taman siswa ini yang tidak meninggalkan kebudayaan. Di sana ada seni tari, ada segala macam budaya masih dipegang. Tapi belakangan ya puluhan tahun ini banyak orang meninggalkan taman siswa. Kalau dulu di kecamatan-kecamatan itu ada taman siswa, buyar. Nah, pendiri bangsa ini juga berpikir pendidikan ini juga bisa mulai dari pendidikan lewat agama misalnya. Maka didirikan pesantren-pesantren itu, dan yang pesantren yang lebih maju menyesuaikan dengan zamannya, maka seperti Muhammadiyah itu mendirikan HIS ya, Holland Inland School, sekolah yang berbahasa Belanda tapi sekolah Muhammadiyah. Nah, ini lagi yang perlu kita sikapi, apa maksud dari beliau-beliau itu. Nah, Dr. Sutomo di dalam satu polemik kebudayaan yang ditulis oleh Ahdiat Kartamiardja, dalam dialognya itu sangat memerlukan pahlawan. Pahlawan yang mana? Pahlawan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Tanpa pendidikan kita mau merdeka dengan apa? Itu pertanyaannya. Nah, inilah maka kaum muda ini ya mulailah masuk ke perpustakaan gitu loh, karena banyak malas-malas gitu. Ya, nah, juga itu Mas Yati. Terima kasih. Memang tugas kita saat ini adalah berpikir terus supaya kesempurnaan pikiran kita sebagai bangsa begitu indah sesuai dengan tuntutan zaman. Dan peranan guru memang tidak sedikit tugasnya untuk mewarnai, karena guru tadi itu adalah satu subjek yang nyata, yang diberi tugas dan yang menerima tugas, sekaligus fasilitas yang harus disiapkan oleh bangsa di negeri ini. Dan ini tugas para politikus, jangan sampai lengah untuk tetap mencerdaskan bangsa. Nah, kita akan kembali ke Ibu Chandra, yang beliau ini meskipun mempunyai kekhususan di bidang bahasa Indonesia dalam tugasnya sebagai seorang guru, sudah barang tentu kami minta diulangi lagi
permohonan-permohonan terakhir atau gambaran-gambaran yang harus diperjuangkan dalam dunia pendidikan, dan sudah barang tentu Ibu sudah bisa juga dong sedikit-sedikit untuk menyanyi ya. Nanti kami harapkan dalam penutupan ini Ibu biar diiringi oleh ini paguyuban kesenian Aka Boncu, Ati Cupet Bondo Karep, Ati apa Pak? Ati Karep Bondo Cupet. Ya, monggo sampaikan Bu. Saya tertarik sekali dengan Bapak dan Ibu. Sepertinya memang kalau saya boleh pesan sekarang ke generasi muda dan terutama untuk guru Bapak ya, kalau bisa mengajarlah dengan hati. Ya, karena saat seorang guru itu bisa mengajar dengan hati, pastilah insya Allah siswanya juga akan ikut ke kita. Jadi kalau bisa cintailah gurunya dulu, cintailah aku dulu, setelah itu nanti pasti enak kita mengajarnya. Dan satu lagi bahwa perbedaan guru dengan siswa itu hanya ada dua. Ya, saya itu sudah lulus duluan dan saya sudah statusnya sudah menikah. Dan kalau siswa, ibaratnya itu kalau hati itu sama Pak, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau bisa tolonglah mengajarkan ke siswa itu, mengajarlah dengan hati. Cintailah mereka, karena apa? Kita itu sama manusianya dengan mereka. Jadi kalau bisa, tadi kembali lagi ke pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter itu perlu kita tanamkan sejak dini. Dan pandanglah bahwa siswa itu sama manusianya dengan sosok seorang guru. Guru juga manusia Bapak ya, seperti itu Terima Pak. kasih, terima kasih. Ya, dan memang benar ini di negeri maju sampai tingkat SMA, sekolah menengah atas itu minimal kurikulum fokus pada apa yang ada di negeri ini. Tapi anehnya di sini masih TK coba-coba dididik diarahkan menjadi sekolah internasional. Sehingga lama-lama bangsa di negeri ini banyak yang lupa terhadap negerinya. Tetapi di negeri maju, baru setelah SMA ada spesialisasi pendidikan khusus. Rupa-rupanya memang harus dirubah cara berpikir di negeri ini supaya IQ dan cara berpikir kita menjadi maju. Dan sekarang mereka sudah tidak sabar lagi untuk menunggu Ibu Chandra. Tepuk tangan untuk Ibu Chandra akan menyumbangkan lagunya. Hadirin dan penonton Dama TV yang kami muliakan, sungguh sangat bahagia kita bersama anak-anak kita, adik-adik kita, tokoh-tokoh kita hari ini mencoba menyumbangkan setitik air di padang pasir. Siapa tahu kalau memang indah dalam wacana ini demi guru sebagai subjek pendidikan dan kecerdasan bangsa yang dicita-citakan untuk negeri ini. Dan jangan lupa, Anda masih setia dengan acara di Dama TV ini dengan Kiprah Jati. Sampai jumpa minggu yang akan datang.